Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kamelia Oktaviana Tanjung dari kelas 12 RPL 2 nomor absen 8. Di sini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang bagaimana proses administrasi server basis data berbasis RDBMS melalui koneksi klien. Sebelum masuk ke materi, kita akan membahas tentang apa itu RDBMS, apa fungsinya, contoh, serta kelebihan dan kekurangannya. Seperti yang diketahui bahwa dalam model relasional, suatu database dibangun dengan banyak tabel. Sebuah tabel terdiri dari kolom dan dilengkapi dengan baris yang merupakan data atau konten. Namun, dalam mengolah suatu database yang terintegrasi, diperlukannya suatu konsep untuk menghubungkan tabel yang satu dengan tabel yang lainnya melalui kunci yang dimiliki. Itulah yang disebut dengan RDBMS atau Relational Database Management System. Pengelolaan server RDBMS, Sistem Manajemen Basis Data Relasional atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai Relational Database Management System, adalah sebuah program komputer atau secara lebih tipikal adalah seperangkat program komputer yang dirancang untuk mengatur atau memanajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas permintaan penggunanya. Meskipun pada awalnya hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan berskala besar yang memiliki perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi standar yang dibutuhkan. Pada saat itu, standar yang diminta dapat dikatakan sangat tinggi. Untuk mendukung jumlah data yang besar, saat ini mengimplementasikannya sudah sangat banyak dan adaptatif dengan kebutuhan spesifikasi data yang relasional sehingga dapat dimiliki dan diimplementasikan oleh segala kalangan sebagai bagian dari investasi perusahaan. Beberapa fungsi RDBMS. Yang pertama adalah membaca data yang terdapat dalam database. Yang kedua, memperbarui struktur database. Dan yang ketiga, menghapus struktur yang tidak diperlukan lagi dalam database. Berikut kelebihan dan kelemahan RDBMS. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu RDBMS memiliki sistem role di mana kita bisa men-setting pengguna yang dapat mengakses database yang kita buat. Yang kedua, RDBMS menggunakan bahasa SQL, di mana bahasa ini sangat mudah untuk dimengerti dan dipelajari karena sintaksnya yang sederhana dan menggunakan bahasa Inggris. Yang ketiga, RDBMS memiliki struktur data yang mudah untuk dipahami. Semua data disusun secara rapi dalam suatu struktur sehingga memudahkan kita untuk membacanya. Kelemahan atau kekurangan RDBMS. Pembuatan RDBMS memerlukan tenaga ahli dan beberapa alat tambahan. Inilah yang membuat biaya perancangan menjadi mahal. Yang kedua, RDBMS memerlukan struktur untuk memasukkan data. Berbeda dengan sistem NoSQL, di mana kita dibebaskan mengatur data tanpa struktur sebelumnya. Beberapa contoh sistem database populer yang menggunakan Relational Database Management System. Yang pertama ada MySQL, yang kedua ada PostgreSQL, dan yang ketiga ada Oracle DB, yang keempat ada SQL Server, dan yang terakhir ada SQLite. Berikut bisa kita lihat bagaimana struktur RDBMS dan gambaran fungsi RDBMS. Administrasi server RDBMS. Administrasi server pada jaringan komputer adalah pengontrolan atau pengelolaan akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Server itu merupakan penyedia atau suatu komputer yang melayani permintaan komputer klien. Administration and Management Server.
Manajemen server adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan agar sebuah server dapat bekerja dengan seefisien mungkin dan dapat bekerja dengan baik tanpa adanya masalah. Dalam manajemen server ada beberapa hal yang perlu diketahui, diantaranya adalah perangkat atau hardware, jaringan apa saja yang digunakan, arsitektur, topologi atau desain, jaringan komputer yang dipilih, beserta kelemahan dan kelebihannya, serta layanan apa saja yang digunakan oleh server yang ingin dikelola atau dimanajemen. Administrator, seorang atau sekelompok pengguna yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur sistem, mulai dari sistem komputer, sistem jaringan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk tersedianya lingkungan kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Tugas administrator yang pertama, bertanggung jawab untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem jaringan yang akan digunakan. Yang kedua, bertanggung jawab untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem komputer yang akan digunakan. Yang ketiga, bertanggung jawab untuk mengelola research yang ada dengan sebaik-baiknya, termasuk masalah hak akses dan keamanan. Pada dasarnya, klien server dibentuk oleh 3 komponen dasar. Yang pertama, klien, middleware, dan server. Yang pertama ada klien. Klien merupakan terminal yang digunakan oleh operator untuk meminta layanan tertentu yang dibutuhkan. Terminal klien dapat berupa PC, ponsel, komunikator, robot, television, dan peralatan lain yang membutuhkan informasi. Peran klien adalah mengirimkan pesan berupa permintaan layanan ke server, misalnya informasi NIK dari database penduduk nasional. Melalui terminal klien ini, pengguna dapat memasukkan data dan pencarian informasi penduduk. Terminal klien ini juga digunakan untuk menerima hasil pemrosesan berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Yang kedua ada middleware. Middleware merupakan komponen perantara yang memungkinkan klien dan server untuk saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Middleware ini dapat berupa transactions, monitor, remote production calling, atau object request broker. Middleware memiliki peran yang strategis karena dengan adanya middleware maka klien dapat mengirimkan pesan atau permintaan kepada server, menerjemahkan pesan dari klien agar dapat dimengerti oleh server, menerjemahkan hasil proses dari server agar dapat dipahami oleh klien, dan mengirimkan hasil proses yang diterjemahkan kembali ke klien. Yang terakhir atau yang ketiga adalah server. Server merupakan pihak yang menyediakan layanan. Server ini berupa basis data SQL, monitor TP, server groupware, server objek, atau web. Secara umum, server berperan menerima pesan permintaan layanan dari klien, memproses permintaan tersebut, dan mengirimkan hasil permintaan kepada klien. Slide selanjutnya ada backup restore data. Isu dari backup dan recovery bagi administrator database yaitu mengantisipasi terjadinya suatu failure pada database, meningkatkan mean time between failure, mengurangi mean time to recovery, dan mengurangi terjadinya lost data. Backup berarti suatu kegiatan untuk menyimpan database dalam sebuah data file, kontrol file, dan arsip log ke dalam media penyimpanan lain seperti disk atau tape. Sedangkan recovery merupakan suatu proses untuk mengupdate database dengan file backup yang telah disimpan terakhir kalinya. Ada 2 cara untuk melakukan backup dan recovery, yaitu 1. Physical backup, contohnya airman backup dan restore. Yang kedua, logical backup, contohnya export dan import, dan flashback. Dalam melakukan backup dan recovery pada Oracle 10,
disediakan tampilan web atau Enterprise Manager, sehingga memudahkan admin database untuk melakukan administrasi. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan apabila akan melakukan backup dan recovery pada Enterprise Manager. Yang pertama, melakukan konfigurasi setting backup dan kebijakan. Yang kedua, menentukan DB ID dan DB unique name. Yang ketiga, melakukan backup seluruh database. Yang keempat, melakukan backup database dengan strategi Oracle Suggested. Yang kelima, melakukan restoring dan recovery database dengan menggunakan strategi Oracle Suggest. Yang keenam, flashback table. Yang ketujuh, flashback drop, dan yang kedelapan, mengatur backup. Pada slide ini saya menyajikan gambar bagaimana administrasi server RDBMS. Yang pertama ada otorisasi user, itu untuk pertama kali login. Yang kedua ada enkripsi data, backup, export data, izin grouping, dan izin pengaksesan level. Otorisasi user. Otorisasi merupakan pemberian hak yang istimewa terhadap user sehingga dapat mempunyai akses yang sah terhadap sistem atau objek sistem. Yang pertama ada read authorizations, yaitu pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasi. Yang kedua ada insert authorizations, yaitu pengguna diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Yang ketiga ada update authorization, yaitu pengguna diperbolehkan memodifikasi data tetapi tidak dapat menghapus data. Yang keempat ada delete authorizations, pengguna diperbolehkan menghapus data. Enkripsi data pada RDBMS. Enkripsi data. Data dapat dienkripsi pada saat ketentuan pada otorisasi database tidak memberikan perlindungan yang memadai. Yang pertama ada data encryption standard. Menukarkan karakter dan mengaturnya kembali berdasarkan kunci enkripsi yang disediakan untuk pengguna yang memiliki hak akses melalui mekanisme yang aman. Yang kedua ada Advanced Encryption Standard. Standar yang lebih baru untuk menggantikan DES yang berdasarkan algoritma Richdale tergantung dari rahasia yang harus di-share. Selanjutnya yang ketiga ada Public Key Encryption. Key yang harus dipublish untuk melakukan enkripsi data tetapi tidak untuk deskripsi. Yang terakhir atau yang nomor 4 adalah skema deskripsi public key RSA. Untuk memfaktorkan sejumlah besar digit seratusan digit ke dalam komponen-komponen utamanya. Sebelum mengakhiri presentasi ini, mari kita ringkas beberapa hal penting. Di antaranya, koneksi yang dibangun antara komputer klien dan server berjalan dengan baik, yaitu selanjutnya tergantung dengan hak akses yang diberikan kepada pengguna dari komputer klien. Oleh karena itu, pengguna tersebut dapat melakukan semua aksi di komputer server. Hal ini dapat dilakukan diantaranya membuat database baru, membuat tabel, memanipulasi data, menambahkan dan menghapus pengguna, dan berbagai tindakan administrasi lainnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada para pengunjung channel ini apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya. Bila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.